Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo. Halo Susyung Sece semua dimanapun berada, kembali bersama saya dengan Vina dan telah hadir bersama kita di sini adalah Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Sece Vina. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna pada bulan November ini, yang jatuh pada hari Minggu 24 November 2024 jam 1 siang sampai selesai dengan tema Rusa Kebahagiaan, Penyembuhan dan Kemakmuran Buddha Baik Saja Guru. Masih dalam edisi pengumpulan buah kebajikan dari Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning amanat dari Buddha Amitabha. Ya, kita langsung saja ya berbincang-bincang dengan Mahaguru. Ya Mahaguru, ini mau tanya, Api Homa kita adinatanya adalah Buddha Baik Saja Guru. Betul sekali. Ya, banyak secara umum kita banyak taunya Buddha Baik Saja Guru ini adalah Buddha pengobatan atau penyembuhan. Iya, Ya, guru pengobatan. guru pengobatan. Beliau Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan. Ya, bolehkah Mahaguru menjelaskan lebih lanjut mengenai Buddha Baik Saja Guru ini? Iya, baik. Terima kasih Sece Vina. Kepada semua Susyung Sece, umat Sedharma yang menyaksikan penjelasan mengenai adinata dan juga tema upacara Api Homa yang akan diselenggarakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan November ini. Semoga penjelasan kami akan bisa memberikan manfaat bagi Susyung Sece semua dan semakin menguatkan kita masing-masing untuk lebih mendekatkan diri kepada para Buddha, khususnya kepada Buddha Baik Saja Guru, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan juga kepanjangan umur serta penyembuhan dari penyakit. Amitofo. Amitofo. Ya, baik Sece Vina. Ya, tema kita dan juga adinata kita ini sangat spesial ya karena juga bertepatan dengan edisi pengumpulan buah kebajikan. Ya, tentunya kita sudah sering kali ya mengadakan upacara Api Homa dari Buddha Baik Saja Guru. Tapi di Api Homa kali ini ada satu kekhususan dan kespesialan karena bertepatan dengan edisi pengumpulan buah kebajikan ya Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning yang diamanatkan oleh Buddha Amitabha. Ya, Buddha Baik Saja Guru ya, beliau ini merupakan salah satu dari 3 permata ya ataupun Triratna yang biasanya suka kita lihat rupangnya itu berdampingan dengan Buddha Sakyamuni dan juga Buddha Amitabha ya, merupakan Buddha besar ya. Beliau pun juga merupakan Tathagata. Dan Buddha Baik Saja Guru ini adalah kita kenal sebagai guru pengobatan ataupun Buddha penyembuh yang juga bisa memberkahi kita perlindungan serta kepanjangan umur. Ya, dari Buddha Baik Saja Guru yang kita lihat di dalam gambar di hadapan kita ini, beliau dengan posisi ya wajra penuh ataupun posisi meditasinya di atas Padmasana, membentuk mudra meditasi, kemudian di tangannya itu terdapat sebuah pagoda. Ya, pagoda itu juga mengumpamakan sebagai perlindungan dan juga satu kepanjangan umur. Ya, jadi beliau pun juga perwujudannya juga ada berbagai macam. Ya, ada yang memegang Ratna Kalasa penyembuhan yang berisi amerta penyembuhan dan memegang tumbuhan obat. Ya, seperti itu ya. Jadi Buddha Baik Saja Guru biasanya tubuhnya juga diwujudkan berwarna biru ya. Biru itu melambangkan perlindungan, penahlukan dan juga kepanjangan umur itu sendiri ya. Nah, Buddha Baik Saja Guru ini merupakan Buddha yang penuh dengan welas asih kepada banyak insan dan banyak makhluk hidup ya, khususnya para insan ya agar terhindar dari penderitaan, kesedihan dan juga malapetaka. Ya, beliau memiliki 12 ikrar ya yang sangat dahsyat sekali ya, tentunya
ikrar tersebut itu juga diperuntukkan sebagian besar untuk makhluk hidup supaya mereka semua bisa terhindar ya dari segala kesulitan, dari segala em, malapetaka, mara bahaya yang disebabkan oleh mungkin apa ya, bencana, kemudian mungkin kecelakaan, kemudian juga musibah-musibah lainnya. Nah, beliau pun juga tentunya selain memberkahi kita dalam aspek-aspek non duniawi, ya, beliau juga sebenarnya juga memberkahi kita secara duniawi, ya. Nah, pada saat hari ini pun juga tentunya kita eh, di ini kan dengan tema rusa, ya, rusa kebahagiaan, penyembuhan dan kemakmuran seperti itu. Ya. Rusa itu kalau tidak salah Maha Guru, itu juga secara umum melambangkan sebagai kesuksesan ya Maha Guru? Ya, bisa kesuksesan, keberhasilan, kemudian juga harmoni, ya, keseimbangan, dan kebahagiaan tentunya. Oke. Ya, rusa itu melambangkan kebahagiaan. Ya, di sini untuk temanya itu ada lince ya, lince jamur langka ya. Oh. Yang biasanya jamur langka ini kalau di zaman dulu itu hanya diperuntukkan bagi kaisar-kaisar ataupun pejabat-pejabat tinggi yang bisa memakan buah lince ini. Ya, buah lince ini juga merupakan juga untuk kepanjangan umur dan juga penyembuhan penyakit. Jadi jamur lince itu juga bisa untuk membuang segala racun-racun yang ada di dalam tubuh kita yang biasanya kita masuk ke dalam tubuh kita melalui konsumsi makanan atau minuman gitu ya. Jadi bisa menjaga yang namanya kesehatan organ-organ tubuh fisik kita. Ya, kayak mungkin ginjal, lever, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi itu dia akan membuang racun-racunnya seperti itu. Ya, jadi jamur lince ini melambangkan penyembuhan. Ya, kemudian dia berada di atas vas. Ya, vas ini adalah melambangkan kemakmuran. Wah. Jadi kemakmuran itu adalah kecukupan dalam sandang, ya, dalam mungkin pakaian kita, ya kan, apa yang kita butuhkan secara ya benda-benda yang kita membutuhkan itu ya. Jadi sandang segala macam, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian pangan, ya, makmur dalam pangan, artinya kita tidak mengalami kekurangan dalam makanan maupun minuman, gitu. Wah, berarti ini manfaat yang didapatkan bukan double lagi ya Maha Guru, triple ya. Iya, Ini kebahagiaan dari rusa, lambang rusa, kesuksesan dan panjang umur untuk kesehatan organ tubuh kita dari jamur lince dan vas bunganya itu. betul. Ya, baik sekali. Iya, makanya ini rusa ini juga sangat bagus sekali ya kalau kita bisa letakkan di sisi arah mata angin yang melambangkan kesehatan kita, ya kan? Dia juga bisa diarahkan ke arah kekayaan kita, gitu. Itu gimana tuh Maha Guru? Arah sesuai kesehatan kita, berarti setiap Ya biasanya setiap orang pribadi akan beda-beda. berbeda-beda gitu Oh, ya, berdasarkan unsur kelahiran dari masing-masing oh, gitu. Jadi masing-masing tuh ada yang bagian arahnya, yang kekayaannya itu di bagian mana, di arah mata angin mana, ke arah kesehatannya ada di mata angin mana, seperti itu. Ya. Berarti nanti untuk susu-suci yang ingin menjalin jodoh bisa mengikuti upacara ini dan mengikut sertakan diri menjadi donatur pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Donatur pertama, donatur utama Api Homa Buddha Besai Guru itu akan mendapatkan Buah buah kebajikan kebajikan yang berupa emas secara fisik dan nanti secara spiritual akan diberikan satu upacara yang Maha Guru. satu upacara, betul. Ya. Kemudian akan mendapatkan rusa, kebahagiaan, penyembuhan, dan kemakmuran Buddha Besai Guru. Kemudian donatur kedua akan mendapatkan rusa, kebahagiaan, penyembuhan, dan kemakmuran Buddha Besai Guru. Dan yang ketiga, donatur pemasangan pelita khusus. Ya, Nah, ada itu. pemasangan pelita khusus. Dan yang keempat, donatur sukarela. Mbak Guru mau bertanya ini mengenai donatur pemasangan pelita khusus. Itu
boleh dijelaskan ini banyak warna nih dan ukuran nih Maha Guru. Iya, betul sekali. Bisa dijelaskan fungsi dan atau manfaatnya seperti Iya. Sebenarnya pemasangan pelita khusus kita juga selalu bisa diadakan setiap upacara api homa dari Buddha Baya Saya Guru. Karena di saat upacara api homa tersebut tuh kita akan membangun yang namanya altar mandala Iya. gitu. Itu artinya adalah kita membangun suatu altar mandala untuk pengambulan permohonan kita ya, permohonan baik untuk panjangan umur, perlindungan, kemakmuran, kebahagiaan, dan maupun juga penyembuhan bagi penyakit yang kita derita gitu. Nah, biasanya altar mandala tersebut tuh akan disusun sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diarahkan di dalam sutra dari Buddha Baya Saya Guru gitu. Nah, di situ akan diletakkan yang namanya pelita-pelita ya. Jadi pelita tersebut itu akan dipasang dan dinyalakan di saat upacara api homa tersebut untuk pengabulan permohonan dan juga harapan kita ya. Jadi pelita-pelita ini sebenarnya melambangkan dari pariwara ataupun para pendukung ataupun pendamping dari Buddha Baya Saya Guru di dalam pembabaran dharmanya untuk menolong insan yang menderita seperti itu ya. Jadi pelita-pelita ini adalah melambangkan, kalau yang putih ini melambangkan pendamping utama dari Buddha Baya Saya Guru, yaitu Surya Prabha Bodhisattva dan juga Chandra Prabha Bodhisattva ya. Kemudian nanti yang ada pelita kuning itu adalah melambangkan 7 Buddha ya. Kemudian yang putih yang sebelah sana itu melambangkan 8 Maha Bodhisattva. Kemudian yang biru ini melambangkan 12 Jenderal Yaksa ataupun 12 dewa yang melindungi Sio ya, pelindung Sio seperti itu ya. Kemudian yang merah ini adalah pelita 4 Raja Langit atau Catur Maharajika ya. Dan pelita-pelita ini itu akan disusun semuanya di altar mandala ya, bersama juga dengan pelita mereka yang mau berdana untuk sukarela, untuk pelita sukarelanya ya. Jadi ini adalah perlambangan dari semua Buddha, Bodhisattva, Jenderal Yaksa, kemudian Dewa Raja Langit ya. Itu di dalam mendukung, mengusung ya pembabaran dari Buddha Baya Saya Guru ya, di dalam untuk menolong dan juga menyelamatkan insan yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh penyakit ya, kemudian malapetaka, mara bahaya ya, dan lain sebagainya begitu. Berarti dengan kata lain tidak hanya penyembuhan untuk penyakit, tapi untuk yang secara seperti kilesa gitu bisa Maha Guru termasuk juga kan? Sebenarnya luas sekali sih ya manfaat-manfaat ya dari Buddha Baya Saya Guru ya, khususnya juga dengan sutra ataupun mantra beliau. Jadi di situ tuh ada mantra, memang mantra khusus ya yang disebut sebagai mantra Abhiseka Baya Saya Guru Buddha. Ya, biasa suka dengar kan yang bunyinya seperti ini. Namo Boce Pati Pisasi Jilu Piliuli Bola Behala Seye Andaye Doye Allahati Sanmyo San Pudoye Tajeda Om Pisasi Pisasi Pisase San Boce Disoha. Nah, itu adalah mantra Abhiseka Buddha Baya Saya Guru. Jadi mantra ini jika kita mengalami sakit ya, sakit berat yang mungkin agak sulit sembuh gitu ya. Nah, kita bisa rajin menjapa mantra Abhiseka Baya Saya Guru Buddha ini sebanyak 108 kali. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada keluarga kita yang sakit gitu ya. Nah, kita juga bisa melimpahkan penjapaan mantra ini ya, atau juga obat-obatan, misalkan obat-obatan, makanan, minuman sebelum kita konsumsi ataupun kita berikan kepada keluarga kita yang sakit. Nah, kita sebelumnya kita menjapa mantra tersebut gitu. Kita bisa menjapanya sebanyak 49 kali. Ya, 49 kali. Kemudian ini kan ya untuk makanan, minuman dan obat-obatan tersebut. Nah,
Biasanya di sutra itu akan dikatakan jika kita menjapa mantra 49 kali, mantra Abhiseka tersebut, itu akan membantu penyembuhan penyakit, walaupun penyakit itu penyakit berat sekalipun. Oh, Gitu. keren ya Maha Guru. Iya. Dan juga altar mandala, pemasangan pelita ini juga itu bertujuan untuk kita bisa terhindar yang namanya dari kematian sebelum waktunya. Jadi di dalam sutra itu ada yang disabdakan oleh Buddha Sakyamuni bahwa ada 9 jenis kematian sebelum waktunya. Ya, mungkin saya akan menjabarkan ya 9 itu kira-kira apa saja. Yaitu yang pertama itu sakit ringan tapi tidak ketemu obat dan dokter. Oh, Ya, sakit ringan aja nggak ketemu obat atau dokter ya, apalagi penyakit yang berat ya. Pasti ya nggak bisa dapat obat yang cocok, dokter yang cocok gitu ya. Jadi nggak bisa tertolong, biasanya akan bisa pergi. meninggal gitu ya. Itu yang disebut kematian sebelum waktunya. Kemudian yang kedua yang mendapatkan hukuman oleh undang-undang, mungkin dia berbuat kesalahan, dia harus dihukum gantung, hukum tembak dan lain sebagainya. Seperti itu. Yaitu disebut sebagai kematian yang sebelum waktunya. Kemudian yang ketiga itu hawa kekuatan diambil oleh makhluk halus ya. Itu biasanya kalau misalkan kita meninggalnya karena overdosis, meninggal karena bermabuk-mabukan, meninggal karena melakukan asusila, ya kan? Nah, kemudian kita meninggal karena kita lagi berburu, ya. Kemudian yang keempat itu adalah kebakaran api atau kita mengalami yang namanya kebakaran, gitu, terbakar tubuh kita. Kemudian kita tenggelam di dalam air, ya. Kemudian dimangsa binatang buas, kemudian jatuh ke jurang, keracunan obat atau kena guna-guna, ya. Kemudian yang terakhir itu kelaparan dan juga kehausan, gitu. Jadi itu adalah beberapa 9 jenis kematian yang sebelum waktunya. Jadi pemasangan pelita kita dan bentuknya altar mandala itu juga adalah untuk membantu kita terbebaskan dari kematian yang sebelum waktunya. Oke. Pak Guru, di luar dari untuk benda-benda atau yang didapatkan untuk pemasang altar ini, altar mandala ini, mau bertanya, kalau misalnya dari pengalaman sebelumnya, Pihoma Buddha Baisaya Guru juga, itu kalau nggak salah ada di altar mandala itu ada pemberian, ada blessing atau air yang akan di blessing oleh Maha Guru. Oh iya, ada akan disediakan juga air penyembuhan juga, ya itu akan diletakkan juga botol-botol air bersih, ya itu nanti akan diberkati juga ya di altar mandala tersebut. Jadi altar mandala itu kita bangun dengan 5 panji, ya 5 panji. Kemudian panji tersebut tuh akan diikatkan dengan benang 5 warna, gitu. Jadi area tersebut itu biasanya sudah terberkati oleh Buddha Baisaya Guru. Biasanya seperti itu. Dan itu mungkin juga akan bisa membantu untuk kesembuhan penyakit kita. Wah, dibayangkan saja sudah sangat sakral sekali ya Maha Guru dengan konversasi dari beliau gitu. Kemudian balik lagi nih Maha Guru mengenai buah kebajikan dari Bodhisattva Sukati Prasna Kuning. Bisa kita jadikan apa saja, misalnya selain dikoleksikan, bisa untuk apa saja tuh Maha Guru, digunakan atau gimana emasnya? Biasanya kalau misalkan kita sudah ini ya ikut buah kebajikan ini kan tidak hanya dibagikan secara fisiknya saja, ya kan, buah kebajikan dalam bentuk emas. Nah ini kita juga saya juga akan memberkati dan memberikan buah kebajikan secara spiritual, ya baik yang kebetulan bisa hadir ke vihara gitu ya untuk menerima buah kebajikan secara spiritual secara langsung, tapi biasanya setelah itu pun juga saya akan memberikan buah kebajikan secara spiritual kepada mereka yang tidak hadir, tidak bisa hadir, ya. Kemudian juga yang hadir pun juga saya akan lakukan juga dengan tubuh Dharma Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning itu akan datang dan juga
memasukkan buah kebajikan ke dalam tubuh mereka secara spiritual. Oh, oke, Gitu. oke. Dan ini bisa dijadikan liontin juga gitu ya untuk perlindungan gitu ya, ataupun dikumpulkan di koleksi Ya, gitu. dijadikan nyontin juga cantik ya, Maha Guru. Iya, betul. Oke, ini sangat bagus sekali. Kemudian dari ini saya akan membacakan kira-kira manfaat apa saja yang akan didapat ketika mengikuti upacara ini. Manfaat upacara ini adalah menciptakan kebahagiaan dan keseimbangan emosi, memperpanjang usia, menaklukkan hati dari 3 racun dan segala kilesa, melindungi dari segala bencana dan mara bahaya, mendatangkan kemakmuran dan harmoni, memberikan penyembuhan penyakit dan kesehatan, terlahir menjadi laki-laki dan mencapai kebudahan, mendapatkan penerangan jalan hidup dan masa depan yang cerah, berjodoh kelak terlahir ke surga Lajuardi Timur. Ya, bagi Susun Sece yang ingin menyambung jodoh dengan Adinata bisa berpartisipasi dalam upacara Api Homa ini dan tersedia paket donatur utama Api Homa Buddha Baisaya Guru, paket donatur rusa kebahagiaan penyembuhan dan kemakmuran Buddha Baisaya Guru, donatur pemasangan pelita khusus dan donatur sukarela. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Secenya Menin, nanti akan diinfokan di akhir video. Ya, saya rasa cukup untuk penjelasannya ya Maha Guru. Semoga kita semua bisa mendapatkan pengetahuan lebih mengenai Adinata dan upacara ini, dan semoga semua dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ya, semoga semua selalu sehat, dapat kesembuhan, panjang umur, ya dalam perlindungan Buddha Baisaya Guru dimanapun berada. Amitofo. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo. Saya bernama Dwi Jatiyoso, sudah trisarana dengan sanse. Saya didakwa harus pasang ring 3 sekaligus oleh dokter. Tapi saya tuh sangat-sangat takut dan tidak mau pasang ring. Dan terus menjadi bahan pikiran saya, tidak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang saya rasakan. Akhirnya saya menjapa mantra Buddha Baisaya Guru terus menerus. Dan saya minta pending dengan dokter dari bulan Desember. Saya pending 3 bulan. Dan dokter pun menyatakan ini udah harus ambil tindakan, dan dijadwalkan tanggal 8 Maret itu sudah harus rawat nginap di rumah sakit. Nah, di rumah sakit saya sudah diinfus, sudah disuntik, sudah minum obat pengencer darah dan lain sebagainya, dan sudah puasa dan akan diambil tindakan pada malam hari. Di rumah sakit saya selalu berdoa, menjapa mantra Buddha Baisaya Guru terus menerus. Saya tidak ingin di dalam tubuh saya ada ring. Saya tidak ingin. Hanya itu aja doa-doa saya. Pada saat di meja tindakan itu sudah terakhir, dokter itu pada saat ingin memasukkan kateter dengan ring itu, dia menyatakan, "Bu, saya tidak akan pasang ring. Ini ada metode baru dengan balon. Jadi di tubuh ibu tidak ada
alat. Saya tembakkan balon itu dengan obat cairan untuk masuk ke dalam pembuluh darah ibu. Di situ saya bersyukur dan berterima kasih pada Buddha Baisa Guru. Apa yang menjadi keinginan saya itu betul-betul menjadi satu yukta yang luar biasa. Pada saat las terakhir di meja tindakan itu, seakan-akan saya itu merasakan satu mujizat yang luar biasa. Yang saya merasakan itu satu kebahagiaan yang betul-betul yang diberikan oleh Buddha Baisa Guru dengan saya. Semoga yukta ini dapat memberi pencerahan untuk Sesyung Setie yang lainnya. Jangan ragu, dikala kita mengalami satu kesusahan dalam pengobatan penyakit, yakinkanlah dengan doa-doa mantra Buddha Baisa Guru. Hum Sukawati Prasna Hum Amitofo.